Selamat malam, sahabat Mac. Malam ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah buku yang dinamakan Ikigai. Apakah Ikigai ini? Ini adalah sebuah buku terjemahan dari pengarang yang meneliti sebuah kehidupan di sebuah pulau di bagian selatan Jepang, yaitu Pulau Okinawa. Di sana kehidupannya sangat nyaman, tentram, sehingga banyak sekali orang-orang yang berusia di atas 100 tahun. Dan ini sudah merupakan bukti nyata bahwa kehidupan yang tenang, kehidupan yang penuh dengan keakraban, kehidupan dengan olahraga yang cukup, juga dengan makanan yang terkontrol dengan baik, ternyata menyebabkan life expectancy dari setiap orang itu meningkat dengan baik, sehingga masa tua mereka tetap terjaga, kesehatan mereka tetap terjaga, dan long life cycle-nya mereka semakin panjang. Itu. Nah, ini yang tentu saja kita harapkan. Kenapa? Karena banyak orang yang di masa kehidupannya menjelang tua, di usia 60-70, masalah-masalah kesehatan sudah sangat mengganggu di dalam kehidupannya. Nah, kelompok masyarakat di Okinawa ini, mereka hidup dalam ketenangan, mereka hidup dalam ketentraman gitu ya. Sehingga buat mereka tujuan hidup ini jadi lebih bermakna karena mereka bisa menikmatinya gitu. Nah, kalau di Jepang konsep Ikigai itu artinya adalah berbahagia dengan tetap menyibukkan diri. Nah, jadi masa tua itu jangan ada lagi kata seolah-olah pensiun. Pensiun, kemudian tidak melakukan apa-apa, hanya tidur, nonton TV, dan tidak kemana-mana. Sayang sekali, sisa-sisa kehidupan dinikmati dengan cara seperti itu. Jadi yang harus dilakukan tentu saja bahwa orang-orang harus selalu terus-menerus beraktivitas. Nah, aktivitasnya ini bagaimana? Tentu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Ada yang suka melukis, silahkan melukis. Jadi waktunya produktif. Ada yang senang mengaji atau mendalami agama, silahkan pelajari agama atau mengaji itu dengan serius. Kemudian berolahraga agar supaya stamina tetap terjaga. Gitu. Nah, orang-orang di Okinawa ini sebenarnya telah melampaui sebuah masa yang luar biasa sulit, karena pada saat akhir Perang Dunia II jumlah yang menjadi korban jiwa itu sangat besar sekali, di atas 200.000 nyawa telah melayang pada saat pertempuran itu dengan Amerika Serikat gitu ya. Namun kemudian mereka recover dengan gaya hidup mereka yang sangat menyenangkan itu. Mereka sangat menghargai tamu-tamu asing. Mereka menerima dengan baik, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada stres mungkin di dalam kehidupan mereka. Semuanya serba teratur, serba nyaman, istirahat cukup, makanan sehat, gitu ya. Nah, betapa bahagianya kita apabila berada di dalam lingkungan dan situasi seperti itu. Tuh. Nah, kemudian mereka selalu merasa sebagai bagian dari sebuah komunitas. Sejak usia dini mereka berlatih yuimaru atau kerjasama tim. Nah, kerjasama tim ini sangat baik. Jadi di dalam komunitasnya mereka membuat sebuah perkumpulan. Di dalam perkumpulan itu mereka lakukan tolong-menolong. Apabila ada yang sedang kesulitan ekonomi, maka mereka bisa membantunya dari ya, kalau di kita mungkin seperti koperasi gitu ya. Nah, mereka bisa membantunya. Kemudian pada saat orang itu sudah mampu mengembalikannya, mereka juga sangat patuh untuk mengembalikannya gitu ya. Nah, inilah jiwa-jiwa orang Jepang itu biasanya terlatih untuk sangat-sangat berjiwa samurai. Mereka fair, mereka tidak pernah berbohong, mereka melakukan segala sesuatunya dengan jujur gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan orang apabila sedang menghadapi masalah juga tidak terpuruk, karena kelompoknya, anggota masyarakatnya itu secara bersama-sama melakukan pertolongan.
Dan saat dia memiliki kemampuan, mereka akan juga menjadi bagian kelompok orang-orang yang menolong teman-temannya gitu. Nah, jadi rasa harmonis dan kebersamaan ini sangat menolong kehidupan mereka dan mereka merasakan ketenangan. Buat mereka, melakukan apa yang mereka sukai selama kesehatan mereka memungkinkan itu menjadi sebuah cita-cita. Jadi mereka masih bisa mengendari mobil meskipun itu di sana yang menggunakan mobil terbatas ya. Itu karena pulaunya kecil, desanya kecil-kecil sehingga tidak perlu mobil-mobil yang ibaratnya mobil-mobil yang berdaya kuat atau mobil-mobil baru. Mobil seadanya mereka tetap bisa nikmati. Kemudian mereka senang menggunakan sepeda juga ke sana kemari di dalam beraktivitas. Mereka juga melakukan pertanian gitu ya, dalam bentuk bonsai, dalam bentuk bercocok tanam makanan gitu, sayur-sayuran, karena itu adalah yang mereka konsumsi sehari-hari. Gagasan pensiun sekali lagi tidak ada di sana. Jadi buat seorang yang sudah tua pun mereka tetap beraktivitas. Aktivitasnya ini selain untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya, juga menyebabkan pemikiran otaknya juga tetap terpelihara gitu ya. Nah, kemudian buat mereka makan itu cukup 80%. Mereka berhenti makan sebelum kenyang. Kira-kira seperti itu. Mereka berprinsip bahwa makan yang terlalu banyak akan meletihkan tubuh. Karena proses pencernaan panjang dan yang mempercepat oksidasi sel itu tidak terjadi. Jadi cukup lama untuk memproses makanan dari organ-organ tubuh mereka, itu menyebabkan buat mereka itu sebuah pekerjaan yang sebuah kegiatan yang sangat membuang-buang waktu. Jadi mereka cukupkan makanannya seperlunya. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka melakukannya kalau makan itu dalam bentuk piring-piring kecil. Nah, ini kebiasaan yang suka kita lihat di tradisi Jepang atau Korea. Kalau makan piringnya tidak pernah besar. Mereka nambah sepiring kecil, kemudian dengan menu yang beragam dan bermacam-macam. Seringkali porsinya tidak perlu besar. Mungkin buat mereka untuk masing-masing konsumsi rata-rata orang Okinawa cuma 1.800-1.900 kalori per hari itu sudah cukup. Sementara sebagai perbandingan orang-orang Amerika Serikat itu mengkonsumsi mungkin lebih dari itu. Ya, ini sekitar 2.200 sampai 3.300 kalori per hari. Jadi karenanya di Okinawa tidak ada orang yang memiliki masalah obesitas. Berbeda dengan orang-orang di Amerika atau mungkin di Eropa gitu ya. Nah, ini yang perlu untuk menjadi perhatian kita, menjadi pembelajaran kita agar kehidupan kita menjadi semakin sehat, agar masa tua atau masa pensiun buat sahabat-sahabat yang sudah mencapai masa ini bisa tetap terpelihara dengan baik, kita tetap ada dalam beraktivitas, kita tidak kehilangan semangat dalam kehidupan, dan kita tentu saja akan menikmati sisa hidup kita dengan cara-cara yang lebih menyenangkan gitu. Baiklah sahabat-sahabat Max sekalian, demikian sharing dari saya terhadap buku Ikigai ini. Untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ingin mendalami lebih lanjut, kami persilahkan ke toko buku untuk mencarinya sehingga mendapatkan pembelajaran yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Semoga sharing kita malam ini bermanfaat buat sahabat-sahabat Max sekalian dimanapun Anda berada. Demikian kiranya saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas pertemuan kita malam ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.